Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Tri Rizky, NIM 1808606. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang merencanakan bahan ajar. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa dengan tulisan maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau teknik material terdiri atas dua kata, yaitu teknik atau mengajar dan material atau bahan. Pendapat lain mengatakan bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan atau penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis. Dari berbagai pendapat yang mengenai bahan ajar dapat disimpulkan bahwa bahan ajar ini adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Sebuah bahan ajar harus mencakup yang pertama, petunjuk belajar, yang kedua, kompetensi yang akan dicapai, yang ketiga, konteks atau isi materi pembelajaran, yang keempat, informasi pendukung, yang kelima, latihan-latihan, yang keenam, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja, yang ketujuh, evaluasi, yang kedelapan yaitu respon atau balikan terhadap dari evaluasi. Selanjutnya, fungsi bahan-bahan pengajaran. Ada 3. Yang pertama, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Yang pertama, Tujuan dari penyusunan bahan ajar ada 3. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau pengaturan lingkungan sosial siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, manfaat. Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan bahan ajar. Yang pertama, memperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan bahan referensi. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran dengan efektif antara guru dan siswa, karena siswa akan merasa lebih percaya dengan gurunya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Prinsip konsistensi artinya keajengan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka
Maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya kompetisi dasar yang harus diikuti siswa adalah mengoperasikan bilangan yang dapat meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, penambahan, dan pembagian. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetisi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai kompetisi dasar dan kompetisi standarnya. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Selanjutnya, langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetisi dan kompetisi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetisi dan kompetisi dasar. Yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Selanjutnya, penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Ketepatan urutan penyajian atau sequencing akan memudahkan bagi siswa mempelajari materi. Yang pertama, menentukan cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materinya sudah kognitif. Kognitif itu artinya fakta, konsep, prinsip, dan prosedur aspek tersebut aktif, ataukah aspek psikomotor. Sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas, maka masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, penentuan urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan pembelajaran atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, beberapa materi akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi, bilangan perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan mengalami kesulitan mempelajari perkalian jika materi penjumlahan belum dipelajari. Siswa akan mengalami kesulitan membagi jika materi pengurangan belum dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.